Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang offers and suggestions in English. Maksudnya apa? Offers itu penawaran, sedangkan suggestions adalah saran. Apa sih bedanya penggunaan offers and suggestions dalam bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia? Yuk kita cari tahu. Oke, kita mulai dari suggestions dulu ya. Kita ngasih saran. Apa sih sebenarnya artinya suggestions? Suggestions ini kan kata benda. Nah, dia kata kerjanya adalah suggest, which means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi maksudnya saran ini adalah untuk memperkenalkan suatu ide atau rencana kepada orang lain. Jadi si orang lain tuh bisa mempertimbangkan saran kita tuh oke atau enggak sih. Nah, ini relates ke poin kedua ya. Suggestions are abstract and can be in the form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Suggestions itu bisa dalam bentuk solusi, nasihat, rencana, atau ide. Dan yang paling penting, saran yang kita kasih ini tadi itu bisa diterima, accepted, atau juga bisa ditolak. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya fungsi dari kita ngasih suggestions? Sebenarnya bentuk suggestions ini untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antar orang-orang yang berbeda, antar satu orang dengan yang lainnya. Jadi ketika kita bercakap-cakap itu kan nggak semua orang harus setuju dengan kita dan nggak semua orang juga tidak setuju dengan kita. Mungkin ada beberapa hal yang ternyata nggak kepikir gitu sama orang lain. Nah, kita kasih saran gitu tuh. Kalau gini gimana enaknya? Itu tuh termasuk ke suggestions. Contohnya yang kita sering banget dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak kalau kita mau mulai mengerjakan sesuatu tuh teman kita tiba-tiba ngomong, let's get started, ayo yuk kita cepet-cepet mulai. Nah itu tuh juga termasuk suggestions loh. Terus misalnya udah jamnya pulang, adik kamu ngomong, let's go home. Nah itu, ayo yuk cepetan pulang gitu. Itu juga termasuk suggestions. Oke? Terus ini ada beberapa ekspresi atau gambits. Gambits itu kayak permulaan yang biasanya kita sebutkan gitu ya untuk kasih suggestions. Misalnya tadi di contoh sebelumnya kan kita bilang let's go home, let's get started. Nah, ini bisa berarti pakai kata let's untuk memulai suggestion kita. Atau juga bisa why don't we titik-titik lanjutan kalimatnya. Kenapa kita enggak melakukan A daripada melakukan B? Itu juga bisa. We could titik-titik lanjutan kalimatnya. What about dan how about ini mirip sih. Gimana kalau gitu artinya ya. Nah, untuk dari kata yang let's sampai yang how about ini sebenarnya masih termasuk ke yang informal. Nah, kalau untuk yang formal, ini ada beberapa contoh ekspresi lainnya. Misalnya, I suggest that. Nah, ini begitu nemu kata suggest kayaknya udah pasti itu suggestions gitu ya. I suggest that we should follow him. Nah, itu lebih formal gitu. Atau juga bisa pakai kata you might want to change titik-titik. Mungkin kamu pengen merubah misalnya rencana kita yang semula begini apa enggak dengan kondisi sekarang kita ubah jadi begitu lebih baik gitu. Nah, itu tuh ngasih saran gitu ya, tapi lebih formal, informal context. Terus bisa juga I think titik-titik. Nih kalau I think bisa formal bisa informal dan I don't think juga bisa formal and informal. Ingat ya tadi suggestions itu memang nggak selamanya selalu sesuatu yang positif. Misalnya teman kamu punya rencana ayo yuk jalan-jalan ke pantai padahal di tengah keadaan corona sekarang kita pergi jalan-jalan aja itu sesuatu yang membahayakan kan. Nah, mungkin kamu bisa ngomong dengan kayak I don't think your suggestions is the right one gitu. Itu juga termasuk ke dalam salah satu bentuk suggestions yang bisa kita ungkapkan itu ya ke teman kita ya ketika mengajak sesuatu atau memberikan suatu saran. Contoh suggestions ya in English. Pertama ada let's go to the library. Ayo ke perpus yuk gitu. Why don't you do your homework now?
Kenapa kamu nggak ngerjain PR sekarang aja? We could eat at home today. Kita bisa makan di rumah aja yuk hari ini. Tuh. What about eating at the new restaurant? Gimana kalau kita makan di restoran yang baru itu? How about going to Zahra's place first? Gimana kalau kita ke rumahnya Zahra dulu yuk? I suggest that we call it a day. You need to change your sleeping habits. Kamu harus merubah kebiasaan tidurmu. Mungkin misalnya sehari harusnya kita tidur 8 jam, dia bisa 12 jam karena nggak ngapa-ngapain. Nah, ini suatu saran yang suggestions yang berhubungan dengan health atau lifestyle ya. Bisa juga kita ungkapkan seperti ini. I think you should go and meet the teacher soon. Misal kamu kesulitan sama satu pelajaran, teman kamu ngasih saran dulu. Kayaknya kamu lebih baik ketemu deh sama si guru ini biar bisa dijelasin lebih lanjut. Mungkin dengan dijelasin secara private gitu bisa lebih paham. Atau bisa I think we should do it this way. Atau I don't think we should do it this way juga bisa. Kamu menolak atau menerima suatu plan yang dipropose sebelumnya oleh teman kamu, misalnya dalam suatu percakapan. Just to suggest something. Nah, kalau kalian ingat di pelajaran kelas 10 tuh ada ya tentang pronoun. Jadi ada subjek, objek, possessive dan objek possessive. Nah, itu fungsinya nanti gimana kita menyusun ekspresi atau menyusun kalimat gitu ya supaya urutannya sesuai part of speech-nya yang benar. Jadi subjek itu terletak di awal, terus diikuti dengan kata kerja atau to be nantinya. Terus kalau ada that ya pakai that, terus kemudian diikuti oleh objeknya. Kita lihat ya contohnya. Yang pertama, I suggest that he clean his room. Saya menyarankan supaya dia itu membersihkan kamarnya dia sendiri. We should recommend that she reads this book. Kita menyarankan dia membaca buku ini. I propose that a report should be sent it. Terus I put forward that we work together on this. We advise that he work hard. I advocate that we support them in every possible way. Every way possible. Kita advocate itu apa ya? Menyokong gitu loh, menyokong. Ya ini advocate di sini, support di sini ya. Aku menyarankan supaya kita tuh mendukung dia dengan berbagai cara. Misalnya nih kalau misalnya politik gitu ya, di politik ada politisi mau maju untuk pemilihan kepala daerah, let's say. Nah, kita mau dukung dia nih. Nah, kita bisa pakai ekspresi kayak kalimat ini. I advocate that we support them in every possible way. Suggestions. Tadi ingat ya, responding to suggestions, ketika teman kita ngasih saran, itu ada dua pilihan. Kita bisa accept, bisa juga decline. Decline itu menolak, accept tadi menerima. Nah, apa sih yang bisa kita, ekspresi yang bisa kita lakukan ketika kita menerima suatu suggestions dan menolak suatu suggestions dengan polite ya pastinya. Contoh nih, ada satu kasus, let's go to the movie. Ada teman kamu ngajak, ayo yuk ke bioskop yuk. Kalau kamu accept that suggestions, kamu bisa ngomong, yes, let's go. Tapi ketika kamu decline, mau menolak, no thank you, I don't like going out now. Aku lagi capek banget deh. Makasih sih kalau udah kamu ajakin, tapi kayaknya nggak sekarang gitu. Nah, itu kan polite lah. Kamu menolak tapi dengan sopan kayak gitu. Selanjutnya ada contoh lain. Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak ngerjain PR sih sebelum pergi? Nah, kalau kamu menerima si suggestions ini, kamu bisa ngomong, okay, I will. Tapi kalau kamu decline, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Nggak deh, aku tuh udah penat banget gitu, jadi kayak aku butuh refreshing, butuh keluar dulu, baru nanti pas pulang aku ngerjain PR gitu. Itu untuk declining the suggestions. Kemudian ada lagi, how about going to Zahra's place first and then to the supermarket? Gimana kalau kita ke tempatnya Zahra dulu, terus baru ke supermarket? Ketika kamu setuju dengan suggestions ini, kamu bisa ngomong, yes, let's go, it's a good idea. Tapi ketika kamu menolak itu, menurut kamu, no, let's just go to the supermarket. Jadi menurut kamu kayak, yaudah yuk kita ke supermarket dulu, beli apa gitu kayak. Terus habis itu kita ke rumahnya Zahra, jadi kita bisa beli makan cemilan itu di rumahnya Zahra bareng-bareng sambil nonton atau nongkrong-nongkrong cantik gitu. Bisa juga.
Terus cara responding to a suggestions berikutnya, I think you should go and meet the teacher. Aku pikir kamu harus ketemu sama si bu guru deh gitu. Nah, ketika kamu accept the suggestion, okay if you say so, okay, bener juga sih kata-katamu gitu kan, maksudnya ini. Atau kalau kamu decline, sorry I can't, I have another appointment. Maaf aku nggak bisa, aku tuh udah ada janji sebelumnya gitu. Nah ini buat declining the suggestion. Sekarang kita ada percakapan tentang suggestions dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan baca percakapan ini. Kalian tiruin setelah aku ya. Jadi nanti aku baca satu kalimat, terus aku pause sebentar. Kalian bisa tiruin percakapan ini ya, supaya melatih pronunciation-nya juga. Oke, yuk kita mulai aja. Hi John. Hi Jen, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about this afternoon? Great! What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Akan beberapa ekspresi suggestions. Misalnya tadi, would you like to titik-titik. Kamu mau nggak kalau titik-titik gitu ya. Terus bisa juga, I would love to go, tapi nggak sekarang. Ini menolak sih ketika ada kata tapi di tengah-tengah. Terus, oke. Di sini, let's juga termasuk ajakan kan. Ayo nonton Ring. Nih, nah dari konteks ini kita juga bisa tahu sih ketika dia nolak, I would rather not. Aku nggak mau deh kalau nontonnya Ring. I'm not much into horror movies. Berarti kita bisa bisa apa ya infer from the conversation kalau Ring itu adalah film horor. Tapi si John malah males nonton film horor. Dia malah ngomong dan ngasih saran gimana kalau nontonnya Peanuts aja. Kelanjutannya, si Jane di sini juga bilang, "Oke, let's go. When do you want to go?" Jane menyetujui ya karena dia tadi ngomong dengan kata let's ini, let's go. Ayo deh, boleh. Terus John balesin, 4 o'clock show. Ini maksudnya ketika jam tayang bioskopnya atau si film Peanut-nya tadi itu yang tayang jam 4. Terus Jen bilang, it sounds good. Okay, see you then. Boleh deh. Terus John balesi, oke, see you ya. Nanti sampai ketemu, sampai jumpa nanti. Kayak gitu. Nah, ini contoh percakapan suggestions dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang temanya tentang offers, tapi in a separate video. Jadi cukup untuk materi pembelajaran suggestion hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.